Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahillazi arsala Muhammadan rasulan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul furqana wa dinil haqq liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tastaniru bihal qulub wa afidatun nas wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul azim bi hulukihil uswatun hasanatun karim. Allahumma salli wa sallim ala hajab nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, ya ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah azza wa jalla, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhal ladzina amanu annasu kulluhum li adam al adamu bit turab la arabin wa ajamin ila bittaqwa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perintah dan jauhi atas segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa syukur dengan puji-pujian itu hanyalah milik Allah. Segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, Rasulullah menekankan, nikmatani maghbunun katsirum bihima minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia, as-sehat wal faragh, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Keimanan dan ketakwaan, mari saya angkat tema ini dengan melihat situasi dan kondisi era dan zaman silih bergantinya. Banyak yang menjadi fitnah, yang menjadi mengurangi nilai-nilai keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Para
salafus salih, para ulama dan imam-imam besar telah menyimpulkan keimanan dan keislaman kita jika kita tidak diyakini, atau keimanan dan keislaman kita, mengimani Islam kita tanpa dengan keyakinan, maka itu akan sia-sia. Maka para ulama dan para salafus salih, para imam-imam besar menyimpulkan bahwa iman yang benar-benar dengan keyakinan, dengan amal dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan menghasilkan nilai-nilai cermin cahaya di dalam lubuk hatinya. Akan bisa terlihat dari lubuk hati seseorang terpancar kepada wajah, kepada lisan, kepada telinga, bahkan kepada seluruh tubuh. Maka falamma kana ilmu sunnatin nabawiyah ba'dal Qur'anul Karim, maka ini yang menjadi dasar. Mari kita dengan secara tajrid dan wafi tasyrif, tahapan-tahapan untuk meningkatkan keimanan di dalam Islam kita dengan keyakinan, dia akan menimbulkan satu percikan-percikan di dalam tubuh seseorang apabila dia melaksanakan keimanan di dalam Islam itu dengan betul-betul yakin. Maka azamul ulum biqadri, itulah ilmu yang sangat agung. Syariat Islam itu yang dibawa oleh siapa? Sehingga memperoleh kedudukan arqaha syarafan wa fajran ij'alaih, sangat tinggi kedudukannya dan sangat mulia, keagungan dan lain sebagainya. Karena apa? Mabniyun bawaidil ahkam syariatil islamiyah, tegaknya kaidah-kaidah syariat-syariat, hukum-hukum syariat di dalam Islam. Wabihi tajaharu tafasilu mujmalatil ayatil Quran. Jangan dianggap sepele bahwa ilmu sunnah itu, ilmu fikih itu penerjemahan secara global daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalam dirinya tidaklah berbicara kaifa la, tidak dan boleh, wa masdaruhu aman la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka satu-satunya manusia yang perlu menjadi contoh suri tauladan adalah hanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keistimewaan di dalam Islam, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam fenomena keadaan, zaman dan alam selalu berubah. Kalau kita komit dan konsisten mengamalkan ajaran agama Islam dengan yakin, saya memiliki keyakinan bahwa orang Islam itu pasti akan menjadi cerminan oleh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Asalkan konsisten dan komitmen dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah kedatangan malaikat Jibril. Dengan komitmen malaikat Jibril bertanya, atani Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku tentang Islam. Di dalam satu riwayat Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat,
tiba-tiba malaikat Jibril menjalma menjadi pemuda yang sangat ganteng, mendatangi Rasulullah dengan berbicara, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Maka para sahabat tidak mengerti siapa yang bertanya, anak muda ini. Maka sehingga malaikat Jibril berkata, dia bertanya, dia mengucap, "Shadaqta ya Muhammad." Benar engkau ya Muhammad. "Akhbirni anil iman." Ceritakan kepadaku ya Muhammad tentang iman. "Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wasyarri minallahi ta'ala." Shadaqta ya Muhammad. Maka pertanyaan selanjutnya malaikat Jibril, "Akhbirni anil ihsan." Inilah komitmen dan konsekuen keyakinan umat Islam. Di samping kita memeluk agama Islam dengan mengamalkan keimanannya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, lain sebagainya, di dalam konteks ibadah itu yang menjadi dasar. Konteks ibadah dasarnya adalah akhbirni anil ihsan. Ceritakanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah menjawab, "Anta budallaha ka annaka tarahu fa ilam takun tarahu wa innahu yaraka." Ini konteks keyakinan. Apabila kita sholat, sedekah, zakat, puasa, anta budallah, beribadahlah kamu pada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa ilam takun tarahu, apabila kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu, yakini Allah pasti melihat kita, apa yang kita lakukan. Banyak di dalam Al-Quran menceritakan sejarah-sejarah manusia yang tidak mengetahui. Bahkan di dalam Al-Quran di surat ke-13 ayat 11, coba lihat. Di dalam A'rad itu berbicara Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia akibatun, ada malaikat yang mengawasi di depan, di belakang, bergantian. Maka tidak akan luput apa yang dikerjakan oleh manusia. Di dalam Al-Isra surat ke-17 ayatnya ke-108 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap amal perbuatan manusia semuanya tercatat, dibukukan, digantung di lehernya. Nanti di yaumil kiamah akan dibuka, baca sendiri. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka konteks pengejawantahan keimanan dalam Islam harus betul-betul dengan keyakinan ini. Coba saya ingin mengutip Rasulullah menasehati atau memanggil Abu Dzar Al-Ghifari. Di dalam kaidah hadis ini Rasulullah memanggil Abu Dzar Al-Ghifari, yang Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya adalah Al-Jundub bin Janadah. "Ya Abu Dzar, jadi di Safina fa inna baharu ami." Perbaharuilah safinahmu, artinya kendaraanmu. Safinah itu perahu. Tajdid safina fa inna baharu ami. Untuk mengarungi lautan kita perlu memiliki satu kendaraan, perahu yang kokoh, yang kuat. Artinya perbaharuilah niatmu setiap pagi untuk berbuat baik di pagi hari sampai sore hari. Maka kata Nabi,
Fa inna baharu amik, sebab lautan yang akan kita arungi sangat dalam. Digambarkan bahwa kehidupan dunia itu bagaikan kita mengarungi satu lautan, dan alam akhirat itu seperti lautan dalam. Maka Rasulullah melanjutkan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar Al-Ghifari, wa hujijil hamla fa inna syafara ba'i, ringankan bebanmu, ringankan bebanmu karena perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan menuju alam akhirat itu sangat rumit. Maka kalimat yang Rasulullah ingatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, konteksnya adalah ini bi umumil labju la bi khususis sabab. Tidak secara khusus sebab-sebab kejadian Rasulullah menasihati Al-Ghifari, tetapi sifatnya umum kepada seluruh umat manusia, siapa yang menyampaikan tentang ini. Maka Rasulullah mengingatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa hujijid dara kalimatin fa inna syafara wa'id, perjalanan sangat jauh. Dengan perjalanan jauh itulah kita memerlukan perbekalan, memerlukan simpanan, dan memerlukan bekal yang sangat diperlukan untuk menjalani kehidupan kita. Jangan sampai kita diponis oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah berjanji kepada manusia, kepada malaikat yang mengawasi. Maaf, di dalam surat Al-Qaf ayat 8 itu mengatakan bahwa ada malaikat yang mencatat itu, antara Raqib, pengawas, Atid itu bukan nama malaikat. Raqib dan Atid itu adalah pengawas dan pencatat. Siapa orang yang berlaku baik, catatannya pasti akan baik. Maka Rasulullah SAW menasehati Abu Dzar Al-Ghifari ini dengan mengutip salah satu penekanan, Allah telah berjanji kepada kita, wa'dallahi la yukhlifullah wa'dahu walakin aksaron nasi la ya'lamun. Cuman sayang, ayat ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku telah berjanji dan janjiku, kata Allah, tidak akan ingkar. Lain janji Allah dengan janji manusia. Janji Allah itu pasti. Cuman sayang, walakinna aksaron nas la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Karena apa? Nah, ini konteksnya. Maka Sayyidina Ali mendefinisikan iman itu al-imanu uryanun. Iman itu telanjang, kosong. Walibasuhu taqwa. Pakaian orang beriman itu takwa, takut kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi segala larangan. Walibasuhu taqwa, pakaiannya iman takwa. Wajinatuhul haya, perhiasannya orang yang beriman itu merasa malu. Malu kita, baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya. Dikasih perbendaharaan harta, tidak dipergunakan untuk kepentingan ibadah. Dikasih kesehatan, tidak dipergunakan untuk beribadah. Dikasih kesempatan waktu, tidak dipergunakan juga dengan pengeras suara yang begitu tarik. Setiap penjuru di ibu kota khususnya terdengar kalimat azan dan kalimat panggilan di setiap masjid ataupun mushola. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia adalah ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Allah menegaskan ayat ini, menasehati ayat ini,
Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Kebanyakan manusia hanya tahu zahirnya saja kehidupan, tentang kehidupan di dunia. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Tentang kehidupan akhirat lupa, lalai. Maka Rasulullah pun ditegur oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, ceritakanlah. Ya Muhammad, wahbib ma sita fa innaka mayitun. Sukailah kehidupan apa yang kamu sukai. Pasti kamu akan jadi mayit. Ini peringatan. Ini salah satu nasihat yang sangat keras. Ya Muhammad, ingat kamu, sukai hidupmu. Wa habib ma sita fa innaka majiyun bi. Dan cintai apa yang kamu cintai hidup di dunia. Pasti akan berpisah. Wa amal ma sita fa innaka majiyun bi. Beramallah kamu sesukamu. Ini malaikat Jibril tegur kita. Negara Nabi Muhammad SAW yang harus disampaikan kepada umatnya yang saat ini sedang krisis moral, krisis hati, krisis akhlak. Saat ini kita hidup di era ilmu pengetahuan yang sudah terpengaruh dengan kekayaan teknologi yang konotasinya tidak mampu untuk membawa keberkahan. Sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jum'ah ini kita coba kaji ulang di dalam diri kita bahwa iman itu adalah telanjang. Walibasuhut taqwa, pakaiannya adalah takwa, wajinatul haya, perhiasannya adalah malu kita kepada Sang Pencipta. Yang lebih penting kata Nabi Sayyidina Ali menjelaskan wasamratuhul ilm. Buahnya iman itu adalah ilmu. Kalau kita ingin memetik hasil buah nanti untuk alam yang akan datang, tolong perbaiki keilmuan kita. Tentunya banyak cara sekarang untuk mendapatkan ilmu, dan banyak juga peluang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika kita betul-betul bisa memanfaatkan sarana itu untuk kepentingan akhirat, insya Allah. Mudah-mudahan khutbah singkat yang saya sampaikan memberikan salah satu inovasi, memberikan satu aspirasi, memberikan satu semangat juang kita di dalam kesempatan hidup kita di dunia ini untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisida. Rasulullah menekankan, carilah jalan untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah di saat kamu senang. Ya'rifka fisida. Allah akan dekat kepadamu di saat kamu susah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, memberikan taufik dan hidayah keimanan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Fa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'du fa ya ayuhan nas, fa ya ayuhal muslimun, wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'al wulatil muslimin wa ahlil kafarata wal musyrikin wa ansuril islama wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin waj'alna minas sabirin waj'alna minas syakirin waj'alna minal muttaqin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqq warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna tinaba. Panadilhu multabisan alaina waj'alhu lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.